Karena memang basicnya bahwa kita kan terlahir sebagai manusia itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap tubuh dan badan kita, tetapi kita punya tanggung jawab terhadap sosial. Terlebih karena kita punya agama dan kita punya negara, jadi KMADI itu punya dua tanggung jawab yang selalu ada di pundaknya, dharma agama dan dharma negara. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Saraswati yang pada umumnya telah umat Hindu ketahui adalah turunnya ilmu pengetahuan dan seni. Dan lebih menariknya lagi, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Hindu, terutama saya. Beliau aktif di organisasi, baik organisasi pusat maupun organisasi-organisasi lainnya. Beliau atas nama Blikade Andre Nuaba, Ketua KMHDI Pusat, periode 2018 dan 2020. Beli Andre, gimana kabarnya nih? Baik, gitu, Astungkara. Makin ganteng aja nih Beli Andre. Karunia Tuhan itu. Karunia Tuhan. Nah, Beli Andre, boleh nih dikenalkan dulu nih latar belakang Beli yang luar biasa nih di ibu kota. Siap. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Andre Nuaba. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Dharma Indonesia atau KMHDI periode 2018-2020. Jadi secara periode seharusnya sudah selesai. Cuman alam terlalu sayang dengan saya. Diperpanjang sampai 2021. Iya. Asal saya dari Sumatera Selatan, Palembang. Jadi dulunya KMHDI Palembang. Kegiatan sehari-hari sekarang? Kalau saya masih menyelesaikan studi S2 di Universitas Paramadina. Ngambil apa nih, Beli? Hubungan internasional. Wah, luar biasa. Konsentrasi diplomasi dan kebijakan publik. Begitu. Motivasi anak muda banget nih, Beli. Nah, sekarang Beli sudah menjadi ketua. Siap. Gitu kan, pemuda gitu kan, mahasiswa yang di dalam organisasi itu penuh dengan wawasan yang luas gitu kan. Anak-anak orang-orangnya berpendidikan gitu, baik mahasiswa maupun tokoh-tokoh agama yang ada di situ. Nah, Beli Andre, kalau misalnya kita berbicara perayaan Hari Raya Saraswati nih, Beli, gimana cara pengelolaan kegiatannya di KMHDI memaknai perayaan Hari Raya Saraswati ini? Bagaimana KMHDI memaknai Hari Raya Saraswati? Mungkin saya coba tarik ke belakang. Kalau kita bicara Saraswati kan bicara umumnya dibilang sebagai hari ilmu pengetahuan. Kita sebagai manusia kan sebenarnya basicnya semua manusia adalah dibilang sebagai manusia yang paling sempurna karena dibekali dengan pemikiran. Pikiran inilah yang kemudian kan kita harus pupuk dengan pengetahuan. Manusia itu, pikiran itu akan bekerja, pikiran itu akan bisa punya impact pada lingkungan dan dirinya kalau dia dipupuk terus dengan ilmu pengetahuan. Baik itu pengetahuan secara horizontal maupun vertikal. Mungkin ini yang menjadi permasalahan sebenarnya di masyarakat tentang kaprah bagaimana bersaraswati, Saraswati. Sering dimaknai mahasiswa atau siswa atau guru atau dosen baru merayakan Saraswati, yang lain tidak karena ilmu pengetahuan. Padahal kan pengetahuan tidak hanya horizontal antar manusia, antar kita sebagai umat, tetapi juga vertikal kepada Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadi bagaimana KMHDI memaknai Saraswati, ya kita menselebrasikan kembali yang menjadi amunisi kita sebagai seorang insan manusia. Sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa, tidak hanya untuk siswa, tetapi sebagai hari seluruhnya umat manusia, untuk ngerimain bahwa pikiran kita ini perlu berikan asupan dengan pengetahuan-pengetahuan yang murni untuk bisa kita sebagai manusia hubungan secara vertikal maupun secara horizontal vertikal kepada Tuhan dan horizontal sama manusia. Itu sebenarnya juga punya impact-nya kepada ajaran kita kan, baik dari Tikaran maupun konsep Trikaya Parisuta, berpikir berkata yang baik gitu. Itu lebih ke bagaimana kita memupuk pikiran kita yang sudah dianugerahkan sama Tuhan sebagai manusia yang paling sempurna dengan pengetahuan-pengetahuan
untuk bisa lebih kontributif aja. Luar biasa ya, kita harus dua arah nih, horizontal, vertikal gitu ya. Horizontal. Oh, vertikal horizontal, oke. Nah, kalau misalnya Bli sebagai ketua nih, sebagai ketua KMHDI, apa saja yang sudah dilakukan oleh KMHDI khususnya terkait dengan bidang pendidikan nih? Karena kan tidak hanya di Jakarta saja, di pelosok-pelosok daerah lain pun pasti perlu adanya sorotan oleh pemuda KMHDI itu sendiri. Karena memang basicnya bahwa kita kan terlahir sebagai manusia itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap tubuh dan badan kita, tetapi kita punya tanggung jawab terhadap sosial. Terlebih karena kita punya agama dan kita punya negara, jadi KMHDI itu punya dua tanggung jawab yang selalu ada di pundaknya, dharma agama dan dharma negara. Sebagai seorang bagian dari warga negara, sudah sepatutnya kita bagaimana turut menyukseskan pembangunan bangsa. Apa yang dicita-citakan oleh negara kita turut mewujudkan. Dharma agama, bagaimana kita menjalankan fungsi kita dengan nilai religiusitas kita, tentang ajaran-ajaran kita lah sebagai seorang Hindu. Dalam konteks pendidikan, berangkat dari sinilah kemudian KMHDI melihat bahwa kita dengan tanggung jawab ini kita perlu untuk berbuat sesuatu. Kalau kita bicara dalam teknis sih, KMHDI punya program seperti kita juga ada program KMHDI Mengajar, itu juga salah satu bentuk aktualisasi bagaimana kita menggunakan ilmu pengetahuan. Mungkin garis besarnya begini, bahwa kita itu jangan hanya mengkonsumsi ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan itu kita konsumsi, tapi kita produktifkan. Setelah kita dapatkan ilmu pengetahuannya, lalu kita sebarkan. Kalau kita hanya mengkonsumsi ilmu pengetahuan tanpa kemudian memproduksi pengetahuan yang baru, maka kita akan diperbudak sama ilmu pengetahuan. Kita hanya menjadi penikmat, tidak akan menjadi manfaat untuk orang. Itulah semangat itu yang kemudian coba kami terjemahkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang memang langsung menyentuh kepada masyarakat, khususnya kepada umat yang atau teman-teman kita yang kurang beruntung dalam pendidikan. Karena konteks Saraswati sering dimaknai sebagai pendidikan atau ilmu pengetahuan yang kita terjemahkan. Kalau dalam konteks itu ya seperti program KMHDI Mengajar tadi. Gitu. Nah, Bli, kalau misalnya sudah dilakukan oleh daerah, yang dilakukan itu seperti apa, Bli? Contohnya itu seperti apa? Apakah kan setiap tolak ukur pengetahuan di daerah masing-masing itu berbeda, Bli? Fokusnya di daerah ini belajar apa gitu kan? Ada yang belum memahami juga itu, Bli. Kalau berarti ini lebih spesifik ke kegiatan KMHDI Mengajar. Iya, kegiatan KMHDI Mengajar. Kalau itu kita punya grand konsep besarnya seperti apa yang nanti teman-teman di daerah yang di 22 provinsi bisa kreasikan dengan kebutuhan setempat. Misal kita tapi untuk 2020 kita tidak laksanakan ya karena pandemi. Jadi itu dilaksanakan KMHDI Mengajar itu. Tidak dilakukan online nih, Bli? Oh, dilakukan online. Sekali. Terpusat jadi satu. Kalau sebelumnya kan di 22 provinsi. Oh iya. Itu kita kita melihat bahwa SDM kita hari ini itu kekurangan pengetahuan tentang kepercayaan dirinya. Banyak anak muda Hindu yang kurang percaya diri untuk bisa bilang saya bangga menjadi Hindu. Kemudian mereka yang tinggal atau bersekolah di yang bukan mayoritas Hindu kemudian minder dengan identitasnya, apalagi di luar dari Bali, maksudnya di luar dari etnis Bali gitu. Yang namanya tidak ada Made Ketut Nyoman, itu lebih mudah merasa terintimidasi gitu. Jadi kita melihat ini salah satu problem bahwa anak Hindu harus bangga dan pede bilang bahwa saya namanya Hindu gitu. Makanya kita perlu coba bangun kepercayaan diri anak-anak Hindu, muda Hindu untuk berani, paling tidak punya mimpi, paling tidak dia bersaing dengan yang lainnya. Terus yang kedua kita juga ajarkan tentang nilai-nilai toleransi, mengenalkan agama yang lain. Jadi kita memperkuat jati diri kita sebagai Hindu, tapi kita juga perlu melihat dan mengenal agama-agama lain seperti apa, agar tidak kemudian kita menjadi seseorang yang eksklusif. Karena kita beragama kan harus inklusif. Kita punya pengetahuan itu juga mendidik kita untuk menjadi inklusif, open minded, melihat bagaimana perubahan, bagaimana reaksi secara dewasa gitu. Jadi lebih ke sebenarnya soft skill yang kita ajarkan kalau di KMHDI Mengajar. Kalau praktek ada sih, kalau yang misalnya buat Canang, buat Pancak, buat Banten gitu ada, Kuangen. Cuman yang lebih kita prioritas big goals-nya adalah masalah mindset, masalah karakter. Luar biasa ya kegiatan KMHDI ini. Nah, Bli sekarang udah S2 nih gitu kan, penggerak mahasiswa, menjadi contoh, terus siapa sih yang nggak lihat Bli Andre ini, wah luar biasa gitu kan. Banyak yang nggak melihat. Banyak yang nggak melihat. Nah,
sekarang ini Bli, ketika kita sudah turun ke KMHDI berkait dengan belajar mengajar itu, ada beberapa yang dipandang perlu ada penjelasan nih Bli, gitu. 3 bulan lalu nih Bli, mungkin Bli tahu bisa menjelaskan ke masyarakat ataupun ke umat gitu, adik-adik. Sebenarnya esensinya apa sih? Terus kalau kita berkaca sekarang nih Bli, perayaan Hari Raya Saraswati Bli, turunnya ilmu pengetahuan dan seni. Apakah 3 bulan lalu itu seni atau ilmu pengetahuan atau gimana nih? 3 bulan ini apa nih? Apa nih yang Omnibus Law itu? Oke. Terkait dengan Omnibus Law, memang KMHDI menjadi salah satu organisasi yang kalau dari bagian dari elemen Hindu ya, termasuk menjadi yang paling aktif bersuara untuk menolak Omnibus Law bersama dengan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Berangkat dari seperti yang saya bilang tadi, bahwa pengetahuan itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tapi dia harus diproduksi untuk menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah aktualisasi dalam bentuk baik itu ucapan, tindakan dan lain sebagainya. Dan bagaimana KMHDI bergerak kemudian menolak Omnibus Law terhadap beberapa pasal dan hal yang perlu dikritisi, itu bagian dari salah satu bentuk produktivitas kita atas pengetahuan yang kita dapatkan gitu. Kita ketika kita sudah tahu itu tidak benar lalu memilih diam, menurut kami itu kurang bijaksana dan kurang kurang care. Karena udah berangkat dari awal kan kita udah bilang KMHDI punya tanggung jawab Dharma Agama dan Dharma Negara. Ketika KMHDI memilih diam untuk tidak berkontribusi, tidak berani menyuarakan, itu artinya KMHDI tidak bertanggung jawab dengan apa yang menjadi identitasnya. Terus yang kedua, KMHDI yakin bahwa kita buka mata aja deh bahwa secara kuantitas generasi muda Hindu atau kuantitasnya umat Hindu ini tidak lebih banyak daripada yang lain. Yang sedikit ini kalau tidak berani bersuara, dia tidak akan pernah dilihat gitu. Jadi kalau kita mau jadi generasi yang punya impact, bisa dipertimbangkan, kemudian ide dan gagasan-gagasan kita dilihat sama seseorang yang punya kepentingan, kita harus berani bersuara. Kita harus berani berkata salah ketika itu memang salah, dan berani berkata benar ketika itu benar. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita bernyuarakan mengkritisi kebijakan Omnibus Law, artinya kita sudah anti pemerintah, anti dengan program pemerintah. Itu tidak akan sinkron kalau KMHDI dijudge bahwa tidak mendukung pemerintah. Toh KMHDI punya program mengajar, meskipun banyak orang yang berkritik kenapa KMHDI mengajar sudah ada guru bla bla bla, padahal kan kita bisa bicara tanggung jawab. Kalau ada masalah kita bisa jawab, kenapa tidak? Artinya dari sana kita bisa dapatkan pesan bahwa kalau kita mau jadi generasi yang dipandang, kita menjadi generasi yang punya berkontribusi dalam perubahan, jangan pernah takut untuk bersuara. Meskipun banyak orang yang tidak sepakat dengan diri kita, selama kita punya dasar yang kuat, sepanjang kita punya kajian atau pengetahuan yang cukup untuk membahas itu, suarakan itu, meskipun kamu hanya sendirian gitu. Tapi Bli kemarin nggak turun sendiri kan? Ya pasti bareng-bareng. Bareng-bareng, kirain secara kolektif. Ya, teman-teman di daerah juga ikut turun untuk menyuarakan itu. Gini, kalau misalnya udah S2 menyampaikan gitu kan, jadi memang bahwa KMHDI itu tidak hanya satu pandangan saja terkait dengan Omnibus Law itu. Nah, selanjutnya kita udah banyak nih Bli perbincangan kita pada hari ini. Ada hak dan kewajiban Bli nih harus memberikan motivasi para pemuda Hindu yang supaya bisa melanjutkan perkuliahan atau ayo belajar atau dia supaya lebih semangat lagi nih Bli, berikan motivasi kepada semuanya. Mungkin yang menjadi penting tadi sebenarnya sudah saya sampaikan terkait kita sebagai seorang generasi muda yang harus berani bersuara. Terlebih dari itu kita harus punya gerakan yang kolektif sih. Dalam artian begini, kita ini belum ada satu sistem yang menggerakkan generasi muda Hindu itu secara kolektif, dalam artian punya cara pandang yang sama, punya perspektif yang sama. Artinya ketika kita punya power secara kolektif, itu akan lebih mudah untuk kita mencapai suatu tujuan. Mungkin garis intinya mungkin begini, bahwa teman-teman sebagai generasi muda, kita harus berani berbuat berbeda gitu. Kita harus berani berbuat berbeda, dan meskipun di lingkungan kita berbuatnya secara kolektif dia A misalnya, tapi kalau menurut kita itu salah, jangan pernah takut untuk menjadi berbeda, karena yang hanya iya dan oke itu tidak akan pernah dilihat sebagai sebuah orang yang memberikan sesuatu kepada masyarakat gitu. Jadi jangan pernah takut bersuara. Dan satu lagi,
secara kuantitas kita memang kecil dibandingkan yang lain. Tetapi secara kualitas dan kesempatan kita sama dengan yang lain. Untuk itu kesempatan itu selalu ada selama kita mau mengambilnya. Kalau kita tidak pernah mau mengambil kesempatan, contohnya kesempatan untuk berpendidikan, kesempatan untuk terpelajar. Karena sekarang kalau dibilang kita ekonominya kurang mampu, masih ada beasiswa. Kalau memang kuliah adalah impian anak-anak muda, anak-anak remaja, coba bicara banyak kesempatan untuk bisa beasiswa. Kemudian misalnya kesempatan entah untuk berpengaruh kepada sosial, kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu, selama kita konsisten dan memanfaatkan kesempatan itu pasti kita bisa. Intinya jangan pernah menyerah dalam mencapai sesuatu. Jangan pedulikan orang bicara apa, selama kamu percaya dan yakin apa yang kamu lakukan adalah benar dan kamu bisa mempertanggungjawabkan itu, ya lakukan terus, jangan pernah menyerah. Luar biasa, Leandri. Pemirsa Hindu Channel, pada kesempatan hari ini kita sudah mendengarkan perbincangan atau penyampaian disampaikan oleh Bli Andre selaku Ketua Presidium KMHDI periode 2018-2020 terkait dengan pemaknaan Hari Raya Saraswati yang sudah dilakukan oleh KMHDI, pentingnya dalam berbagi pendidikan, belajar mengajar sudah dilakukan, kemudian ada beberapa problem pun pandangannya sangat luar biasa bahwa kita harus melakukan tindakan. Jika memang itu salah, kalau pemudanya tidak bertindak, sama saja tidak ada seninya lah gitulah terkait dengan perayaan Hari Raya Saraswati ini. Terima kasih pemirsa Hindu Channel dan terima kasih Bli Andre sudah berkesempatan sudah sini. Besok lagi kita akan melakukan perbincangan yang luar biasa berkaitan dengan pendidikan. Dan jangan lupa pemirsa Hindu Channel dicek dulu channelnya, di like, komen, dan ya pastinya subscribe lah, nanti bisa dibantu oleh Bli Andre. Di bawah ini nanti dibagikan nih. Saya sudah subscribe. Sudah pantesan bertambah gitu kan. Oke, terima kasih pemirsa dan masyarakat Hindu, generasi muda Hindu. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.